مثل أحمد في الكونين نهواه من مثل أحمد في الكونين نهواه بدر جميع الورى في حسنه تاهو. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati staf guru SD Negeri Muring, wabil khusus Bapak Kepala Sekolah, dan yang saya sayangi anak-anakku sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau senantiasa ditempatkan oleh Allah di sisinya sebagai umat yang memperoleh derajat yang paling tinggi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya sayangi, dalam rangka memperingati hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengadakan maulid secara online dengan mendengarkan tausiah tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah mendengarkan ceramah, bagi kelas 1, 2, dan 3 diberi tugas menulis judul ceramah. Terus yang kedua, nama penceramah dan amanat serta pesan. Bagi yang kelas 4, 5, dan 6 diberi tugas membuat rangkuman ceramah. Demikian, terima kasih. Selanjutnya mari kita simak video berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun gajah, yaitu tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah menyerang kota Mekah untuk merobohkan Ka'bah. Raja Abrahah menyerang kota Mekah karena merasa sakit hati dan iri dengan kota Mekah. Pada saat itu, Mekah dan Ka'bah semakin ramai dan berkembang. Orang dari segala penjuru selalu berkunjung untuk beribadah dan juga berdagang. Kemajuan Mekah saat itu membuat Abrahah sakit hati dan iri. Dan untuk menandinginya, ia akhirnya membuat rumah ibadah yang lebih besar dan megah daripada Ka'bah. Namun, setelah rumah ibadah itu jadi, tidak ada satupun orang yang mau beribadah di sana. Akhirnya Abrahah marah dan menyuruh para pasukannya untuk bersiap-siap untuk menyerang kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Abrahah dan pasukan bergajahnya menyerbu kota Mekah dengan penuh kesombongan. Ketika ia akan menyerang kota Mekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil. Burung-burung itu datang memenuhi langit kota Mekah sambil membawa batu-batu panas berapi dari neraka dan menjatuhkannya ke arah pasukan gajah Abrahah. Dalam sekejap mata, pasukan Abrahah berhasil dikalahkan dan Ka'bah pun dapat diselamatkan. Tahun itu kemudian disebut dengan tahun gajah. Kejadian tersebut dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Fil ayat 1-5. Dan di tahun itulah Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekkah, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan pada tanggal 20 April
571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dari seorang ibu yang bernama Sayyidah Aminah. Beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayah Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyid Abdullah telah wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya. Beberapa peristiwa-peristiwa luar biasa menjelang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya api Majusi padam. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, masyarakat Majusi menyembah api dan menganggap api itu sebagai Tuhan. Api itu tidak pernah padam selama beratus-ratus tahun. Namun saat Nabi Muhammad SAW lahir, api itu mati seketika. Para pengikut Majusi berusaha menyalakan apinya, tetapi tetap tidak menyala. Kemudian peristiwa berikutnya adalah berhala bersujud. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Abdul Muthalib berkata, sewaktu aku berada di dekat Ka'bah, patung berhala yang ada di dalam Ka'bah tiba-tiba jatuh tersungkur dari tempatnya dalam bentuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku juga mendengar suara dari dinding Ka'bah. Nabi terpilih telah lahir yang akan menghancurkan orang-orang kafir dan membersihkan aku dari beberapa patung berhala, serta memerintahkan untuk menyembah kepada zat yang merajai alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa luar biasa menjelang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kesungguhan kita dalam mengikuti teladan Rasulullah SAW secara utuh dalam mengarungi perjuangan hidup ini adalah kunci menuju kehidupan umat yang lebih maju dan bermartabat di masa yang akan datang. Nah, perubahan ini menjadi lebih baik, lebih utuh, dan lebih bersungguh-sungguh dalam meneladani Rasulullah SAW dalam seluruh sisi kehidupan kita, kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Pesan dari Pak Ahmad, semoga anak-anak bisa meneladani Rasulullah SAW, tetap semangat menuntut ilmu, hormati guru, hormati orang tua. Guru adalah orang tua kalian di sekolah. Orang tua adalah orang tua kalian di rumah. Karena kunci kesuksesan kalian adalah dari mereka. Jika orang tua ridho, maka Allah pun ridho pada kalian. Maka hormatilah orang tua kalian agar kalian mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat dan akhirnya kita bisa merubah sikap yang kurang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.